guys, tema kali ini untuk love energy. Kita lihat love energy kamu. Jadi ini fokus ke hubungan, relationship, percintaan ya. Oke, di sini ada woman nomor 1, nomor 2 ada rider, nomor 3 ada cross, nomor 4 ada clover. Oke, dipilih dulu. Seperti biasa ya, kalau masih pingin milih bisa kamu pause dulu. Oke, kita mulai dari nomor 1, woman. Oke, kita lihat. Close your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful. You can allow joy into your life regardless of the circumstances you currently find yourself in. Okay. Ace of Staff, Alchemist, Death, Justice. Ini agak berat sih, kartu-kartunya agak berat, dan di sini ada 3 major. Most probably kamu sekarang lagi single sih, most probably. Banyakan dari kalian sekarang lagi single. Kalaupun kalian tidak single, yang aku lihat di sini kamu disuruh untuk banyak sekali trigger dalam hubungan kamu. Kalau kamu sekarang sedang berhubungan. Dan dibutuhkan transformasi untuk hubungan ini tetap berjalan, which means harus ada introspeksi, harus ada pembelajaran. Kalau kamu cewek ya aku saranin kamu coaching biar kamu lebih paham kenapa situasi ini bisa terjadi dan masalahnya ada di mana. Kalau kamu nggak ngerti, gitu loh. Karena kartu cuma ngasih lihat situasi, bukan ngebenahin apa yang harus dibenahin. Oke, dibenahin itu harus manusianya. Oke, kalau kamu single, aku ngelihat di sini kamu lumayan struggling of being alone. Kamu mungkin selama ini terlalu attached sama hubungan, so mungkin kamu nggak bisa single. Kamu kalau setiap kali kamu single, kamu mestinya kayak always in search of a relationship. So it means that something need to change. Makanya di sini ada justice. Aku ngelihat di sini lebih ke arah ya memang kamu harus jalanin pelajaran ini, karma ini harus kamu jalanin, dan kamu harus kamu harus belajar, karena di sini angkanya tuh Ace itu angka 1 dan di sini juga angka 1, meaning alone. Jadi walaupun kamu berhubungan sekarang, tetap kamu harus belajar tentang dirimu alone gitu loh. Dan aku ngelihat di sini memang kartunya ini kartu orang alone gitu loh. Dan ditambah lagi ada death, yang mana harus ada transformasi dulu, harus ada sesuatu yang selesai gitu loh. Dan makanya aku bilang kalau either kamu single atau kamu dalam relationship, my best advice is coaching. Biar kenapa? Biar kamu paham. Karena banyak orang tuh mau coaching mikir-mikir. Kita nggak bicara financial di sini ya. Anggap uangnya kamu ada. Banyakan orang tuh kayak ragu-ragu gitu loh. Aku cuma kadang mikir gini, lu kalau buat diri sendiri investasi, buat diri sendiri aja lu mikir sampai 1000 kali. Masalahnya bukan financialnya itu nggak ada ya gitu loh. Sampai 1000 kali. Apa yang bakal kamu investasikan buat hubungan kamu kalau kamu tidak berinvestasi buat dirimu sendiri? Hubungan itu tergantung yang jalanin.
Jadi hubungan itu baru akan bisa benar kalau yang jalaninnya benar. Jadi kalau kamu mau berinvestasi dalam hubungan, which means kamu hubungan kamu bahagia, ya kamunya sendiri harus ada perubahan. Kalau enggak ya nggak akan pernah bisa. Itulah kita lihat kenapa banyak orang yang hubungannya nggak baik. Karena mereka nggak pernah mau berinvestasi buat dirinya untuk lebih pinter, untuk lebih punya value. Mereka nggak mau gitu loh. That's why ya energinya stuck dong, energinya nggak ngalir dong. Wong dia buat investasi buat dirinya sendiri aja mikir sampai 1000 kali. Gimana sesuatu kebaikan bisa datang ke kamu kalau kamunya aja nutup pintu? Kan nggak ngalir, gitu loh. So ini nggak, buat aku sih sederhana, jelas banget ada kartu Death sama Justice. Dan di sini juga ada kartu Alchemist. Alchemist ini bicara tentang, lihat kamu gambarnya apa? Orang lagi belajar. Jadi selama kamu tidak mempelajari dirimu, selama kamu tidak tahu apa yang dibutuhkan dalam sebuah hubungan, hubunganmu nggak akan bisa lancar. Nggak ada energi yang lancar di dalam hubungan karena kamunya nggak lancar. Paham nggak? Aku tahu banyak sulit sekali dipahami banyak orang gitu loh. Karena apa? Orang rata-rata, especially orang Indonesia itu paling males kalau yang namanya belajar. Mereka tuh bahkan cuman denger sana denger sini. Mereka cuman tahu informasi, entah bener atau enggak aja di kepala mereka, aku nggak tahu gitu loh. Tapi yang pasti how to, kan aku pernah bilang how to itu yang mahal. Bagaimana mengimplementasikan itu yang mahal harganya. Orang yang punya wisdom itu mereka tahu bagaimana mengimplementasi. Bagaimana caranya orang bisa punya wisdom? Kenal dulu sama dirinya. Gitu loh. Nah, jadi di sini udah buat aku jelas banget kartunya. Kamu harus mulai berpikir tentang cari ilmu tentang diri kamu, tentang hubungan, tentang pasangan. Kamu harus mulai nyari, dan nyari itu bukan ditaruh. Kamu harus isi dirimu dengan pengetahuan. Makanya aku bilang ini harus relationship coaching, especially gitu loh. Dan justice itu juga kartu, salah satu kartu tentang karma juga. Ya memang kamu sedang ada di dalam karmamu. Kapan keluarnya? Ya kapan mau belajar. Tinggal gitu aja. Ibaratnya kamu meminta sesuatu dari Tuhan, ya Tuhan juga bilang, udah dijalanin belum perintahnya? Untuk apa? Untuk mengenal diri. Kalau belum dijalanin, ya udah apa yang kamu jalanin aja sekarang gitu. Jangan minta. Sederhana kok, ini kartu nih, sebaran ini sangat sederhana. You need to find, death means transformation, meaning the end of something. Oke, sebelum kamu benar-benar memutuskan untuk melakukan suatu perubahan, karma itu masih akan tetap ada. Karena belum kamu bayar. Cara membayar karma itu dengan perubahan. Gak ada yang lain. Oke? So, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Rider. Only time will tell. Kartunya ini banget, ambigu. Kalau kartunya udah kayak gini, only time will tell, ya itu udah berarti sekarang ya kuasanya ada di Tuhan. Yang which is manusia tidak bisa meraba waktunya. Makanya only time will tell. The star, king of coins, the tower, and strength. Menarik ini.
Oke, ini ada beberapa skenario sebetulnya. Ini bisa bicara tentang kamu pernah mungkin dekat sama seseorang atau kamu pernah menjalin hubungan dengan seseorang yang kandas, tapi sebetulnya deep inside perasaan itu masih ada. Mungkin buat dua-duanya masih ada. Tapi mungkin karena situasi yang tidak memungkinkan, atau memang kamu dijauhkan dulu dengan orang ini sama Tuhan untuk saling introspeksi. Itu skenario pertama. Untuk sama-sama digeprek dulu. Sama-sama dihancurkan dulu egonya. Untuk bisa jadi punya personal strength. Sama-sama dihancurkan dulu egonya, disuruh belajar tentang diri masing-masing. Kalau buat orang yang tidak memahami, mungkin kesannya berat. Tapi buat orang yang paham, it's very beautiful. Kenapa? Berarti Tuhan mau kita lebih baik. Tuhan pengen hubungan kita ke depan itu kita bisa membangun hubungan yang sehat. It sounds like blessing in disguise, right? Dan makanya orang suka bilang berprasangka baiklah pada Tuhanmu. Walaupun apa yang kita manusia lihat adalah sebuah cobaan, tapi cobaan itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk menguatkan kita dan mendekatkan kita kepada Sang Pencipta. Kalau orang yang bisa berpikir, dia akan bisa berpikir ke sana. Oke. Skenario kedua adalah kamu berharap akan sesuatu yang maksudnya mungkin kamu sudah lama menjomblo, kamu udah lama single, dan kamu mungkin juga banyak berdoa minta untuk dipertemukan dengan seseorang. Dan di sini dibilang itu akan datang, tapi kapannya nggak ada yang tahu. So kenapa Tuhan belum memberikan kamu atau belum mempertemukan kamu dengan orang itu? Karena Tuhan pingin sama ujungnya, kamu belajar apakah dirimu sudah pantas untuk menjadi seorang istri atau seorang suami. Memantaskan diri lah intinya. Memantaskan diri dengan cara apa? Dengan cara memperbaiki diri. Dengan cara apa sih yang Tuhan inginkan? Tuhan inginkan cuma satu. Kita jadi orang yang terus lebih baik. Mengenali diri, mengenali kekurangan kita, mengasah kemampuan kita, membuat kita lebih mengenal cinta, dan lain-lain. Oke. Ya, so only time will tell. Di sini aku nggak bisa lihat kapannya, dan ya aku rasa dengan kartu ini ya itunya semua tertutup. Hanya ibaratnya ya hanya Tuhan yang tahu. Nah, mungkin buat sebagian orang ya mendengar kayak gini langsung lemes. Pasti umum itu naluriah kok, manusiawi. Tapi coba deh kamu berpikir, mungkin gak sih dalam situasi seperti ini Tuhan lagi menguji kamu, apakah kamu siap? Mungkin menurut kamu siap, mungkin menurut Tuhan belum. Mungkin kamu ngerasa kamu udah setengah mati memperbaiki diri, tapi menurut Tuhan belum sampai yang Dia mau. Intinya kan itu. Dan apakah kamu bisa benar-benar surrender? Bukan berarti kamu doa langsung kamu dikasih kan ya? Karena kita kan gak bisa nawar sama Tuhan. Gitu. Tapi kita hanya bisa ikhlas bersandar pada apa yang Tuhan inginkan. Ya intinya kamu disuruh untuk lebih berspiritual sih, lebih mengenal diri kamu lebih dalam. Dan skenario yang ketiga adalah mungkin kamu sekarang berpasangan dan kamu pingin pasanganmu berubah. Nah ini sifatnya mengontrol.
Kamu berharap dia berubah, kamu berharap kapan dia mungkin nikahi kamu atau apapun itu gitu loh. Ya di sini balik lagi, kamu yang harus tahu apakah kamu harus stay ataukah kamu harus pergi. Ini banyak pelajarannya sih di sini. So ya ibaratnya kamu lagi disuruh cari wisdom, disuruh merenung dan mempelajari jauh lebih dalam. Aku susah ngomongnya sih ya. Cuman kalau ke personal aku ngomong ya aku bisa jelasinnya jauh lebih detail karena aku tahu detail masalahnya. Kalau ini kan cuman bacaan umum, jadi aku tidak bisa mendetailkan. Kalau terlalu detail jatuhnya nanti jadi asumsi kepada cuman satu orang, karena ini kan bukan satu orang yang nonton. Dan stop berasumsi bahwa bacaan general sudah pasti buat kamu. Oke, dan kalau memang kamu ada di dalam situasi-situasi seperti itu, ada baiknya kamu mencari insight, karena itu tugas manusia sebenarnya, mencari insight, mencari masukan yang benar-benar ada meaningnya. Karena memang ini bukan situasi yang mudah untuk dijalanin sebenarnya. Tapi ini situasi yang menurutku sangat esensial kalau memang manusia itu memang sedang diberi cobaan untuk dia memperbaiki diri. Ini sangat esensial menurutku. Jadi ya memang harus ada pencarian, harus ada tempat bertanya, harus ada perenungan komplit lah. Karena di sini juga ada kartu strength di mana ya memang mental kamu, emotional intelligence kamu tuh lagi ibaratnya lagi harus digali gitu. Kamu harus mengisi dirimu dengan pengetahuan. Intinya itu. Ya kamu disuruh bertumbuh lah. Intinya tuh gitu, kamu lagi disuruh bertumbuh. Jadi dibilangnya nggak usah mikirin apa yang kamu tidak bisa kontrol, tapi apa yang kamu bisa lakukan, apa yang kamu bisa ada di dalam kontrol kamu itu ya memperbaiki diri. Karena kamu nggak bisa kontrol kapan orang itu akan datang atau kapan orang itu akan berubah. Kalau kamu nggak, itu di luar kontrol kamu. Gitu. Oke? Sekarang kita lanjut ke nomor 3, cross. Acceptance is the key to inner peace. At times, we must accept things as they are. There is no point trying to change that which is beyond our control. So, the point is about acceptance. Ini semua yang aku ajarin dalam sesi coachingku, kelasku, ini meliputi ini semua. King of Wands. Daughter of Swords. Two of Coins. And Seven of Coins. Aku ngerasa ini juga ada beberapa skenario. Salah satunya adalah mungkin kamu lagi dalam posisi mungkin memilih di antara dua orang. Atau kamu lagi secara emosional, mental kamu lagi tidak stabil karena mungkin kamu sedang berhubungan atau kamu sedang dating sama seseorang yang kamu begitu sangat tertarik, because aku ngeliat ini ada King of Wands, itu orang yang lumayan atraktif, sangat atraktif bahkan gitu. Dan kamu tuh dalam posisi seakan-akan kamu menunggu signal-signal. Kalau kamu, apalagi kalau especially kalau kamu perempuan,
aku ngelihatnya di sini lebih kepada apa kamu menyukai dia lebih dari dia menyukai kamu. Dan mungkin kadang-kadang kamu mencoba untuk ibaratnya menunggu dia, tapi kayak dia nggak kunjung datang. Intinya aku ngelihat di sini orang yang galau. Karena kamu sudah terlanjur banyak investasi dan kamu sudah terlanjur tertarik sekali sama dia, dan ini sama sekali tidak menunjukkan high value woman. This is low value woman actually, very much low value woman. Ya, dan apa ya? Dan aku bisa bilang situasi ini kalau kamu perempuan sangat tidak menguntungkan kamu. Apa yang harus kamu lakukan? Belajar untuk menjadi high value. That's it. Kalau kamu memang ada di situasi seperti itu, you just need to learn how to be high value. Bagaimana kamu bisa menarik lelaki tanpa kamu harus keblinger, kamu harus confused, kamu harus galau. No. Aku nggak galau, aku nggak pernah, bukan nggak pernah, dulu zaman dulu ya. Setelah I transform myself, aku nggak pernah lagi di situasi ini. Not even a single time. Aku nggak pernah galau sama sekali. Because this is, aku juga nggak akan ada di dalam situasi seperti ini, gitu loh. Karena apa? I will not invest to a man who doesn't invest in me. Kenapa aku bisa kayak begitu? Because I learn how to be a high value woman. So kalau kamu pengen jadi orang yang seperti itu juga, you need to learn. Bukan ngeliatin tarot sebenarnya. Bukan nggak boleh loh ya. At least kamu harus ada usaha untuk belajar menjadi high value woman. Aku ada kelasnya tentang 6 karakteristik wanita bernilai tinggi, atau kalau kamu merasa benar-benar mau mulai dari nol, kamu bisa coaching sama aku dan aku bisa ajarin kamu pelan-pelan. Tapi yang namanya belajar itu proses. Tapi yang pasti, ini udah energinya energi low value. Dan akan sangat sulit kamu menarik laki-laki yang berkualitas kalau kamu punya energi seperti ini. Makanya di sini bilang apa? Acceptance is the key to inner peace. Kamu gak ada inner peace-nya di sini. Kamu tidak bisa menerima hal itu apa adanya. Kamu memaksakan sesuatu untuk jadi apa yang kamu inginkan. Kamu masih ada di situasi seperti itu. Dan itu menandakan orang yang low value. There is no point trying to change that which is beyond our control. Kamu tuh masih punya issue dengan controlling gitu loh. Kamu masih dikuasai sama ego kamu. Kamu masih dikuasai sama emosi kamu. That's why kamu ada di dalam situasi seperti ini. Goyang, galau, kalau si cowok nggak nyari galau, kalau si cowok nggak gimana kayak kok dia gini, kok dia gitu. Karena because you don't focus on yourself, you focus on others. That's the point gitu loh. Mau dibongkar kemanapun, intinya that in this case you are the problem. Kamu yang menciptakan sendiri situasi kamu jadi seperti itu. Walaupun kamu mungkin kamu nggak paham apa yang aku ngomong, ya karena kamu unconscious. Karena kamu belum di ranah kesadaran. Karena kamu belum jadi high value. That's the point. High value itu gak akan ada di situasi seperti ini. Otomatis gak akan gitu loh. Because they know where they stand. Kamu gak tahu di mana kamu berdiri. That's the point. Inilah ciri-ciri orang yang unconscious. Gak sadar, gak punya kesadaran gitu loh. So you need to be conscious first. Kamu harus belajar menjadi orang yang punya kesadaran yang lebih baik. Atau kamu akan selalu bergulat, biarpun laki-lakinya tidak sama. Akan ada laki-laki baru yang akan membuat kamu kayak gini lagi. Udah itu doang. Oke? Tinggal mau belajar lebih baik atau tidak doang. Itu yang bisa kamu kontrol. Oke, yang terakhir nomor 4, Clover.
playfulness. Laughter is the best therapy. Have some fun together and remember, love is the greatest healer. Son of Swords, Ten of Wands, Five of Staves, berat banget ini. Five of Coins. Oke, ini energinya lumayan berat. Berat meaning too many conflict, too many, so much ego, pressured, kayak apa ya? Intinya gini deh, kalau kamu sedang ada di dalam satu hubungan, hubungan ini jelas banget sangat tidak stabil. And stop pointing fingers. Orang yang high value itu tidak pointing fingers, because they always know where they stand and what they have to do. Ini isi hubungan ini, kalau kamu sedang ada dalam hubungan ini isinya cuma pertengkaran, hubungan ini isinya cuma emosi yang meluap-luap, akhirnya di-repress, akhirnya putus sambung, itu yang terjadi. There is no sense of playfulness. Ini hubungan yang boro-boro ada cinta. Di sini lebih banyak tekanan dan manipulasi dan apalagi ya? Dan emosi yang tidak terkontrol. Walaupun mungkin anggap lagi nih, kamu perempuan, kamu merasa pasangan kamu itu suka lari dari masalah, anggaplah seperti itu. Tapi kamu gak pernah berkaca, apakah kamu juga memberikan masalah? Mungkin dia orang yang punya kemampuan untuk coping with conflicts itu rendah mungkin. Dan kamu kasih tekanan, ya dia cepat kaburnya. Intinya, bisa nggak laki yang menurut kamu suka kabur dari masalah itu pelan-pelan bisa belajar untuk bisa tidak kabur dari masalah? Bisa, tergantung ceweknya. Kalau ceweknya tukang ngajak debat, ceweknya dikit-dikit maunya komplain, ya tuh laki ngelabur terus. Atau kalau kamu lagi deket sama orang, not in relationship, si lakinya juga merasa pressure. Dia ngerasa, dan mungkin ujung-ujungnya kamu jadi self esteem kamu kegerus terus. Karena kok kenapa ya setiap kali gue deket sama orang selalu gue ditinggal. Setiap kali kalau gue deket sama orang tuh gimana? Karena energimunya tuh gak bikin orang mau stay. Aku baru abis selesai coachingin satu cewek. Aku bilang sama dia, kamu mau secantik apapun, kamu akan tetap ditinggal sama laki
kalau kamu nggak bikin situasi itu kondusif. Cewek cakep banyak kok, kenapa harus dimilih kamu? Aku bilang gitu. So this is not about the man, this is about you. Ya tinggal dia mau sadar apa enggak aja. Kamu mau sadar apa enggak aja. Gitu loh. Dan mau belajar apa enggak? So aku bilang gini, some women itu mungkin nggak sulit karena mungkin dia punya fisik yang appealing, ya, cantik. Dia mudah mungkin menarik laki-laki. Tapi the problem bukan yang jadi masalah bukan dia menarik laki-laki. Dia tidak bisa membuat laki-laki itu memilih dia untuk stay, jatuh cinta sama dia dan hanya pingin sama dia. Itu yang mereka nggak bisa. Ini yang kamu nggak bisa. So the point is not about attracting men. The point is how a man can stay in love with you. Kalau lihat dari sini, you don't know how. Kamu nggak tahu gimana caranya. Itu yang harus kamu pelajari. Itu yang harus kamu bangun. So my advice is, ya kamu harus belajar tentang itu. Selama kamu tidak mau belajar tentang itu, ya kamu akan selalu di posisi yang seperti ini dan kamu akan selalu ditinggal. Anggaplah yang tadi aku bilang, emang si lakinya mungkin dia kapasitas dia untuk orang itu beda-beda. Kita nggak bisa bilang dia orangnya. Ya anggaplah dia juga masih kayak bocah atau gimana. Tapi bisa nggak dia orang laki yang seperti itu pun kalau dia dapet cewek yang pas, dia bisa terinspirasi sama si perempuan dan bahkan dia yang akhirnya mengasah diri dia untuk lebih bisa menghadapi konflik. Bukan kamu yang minta dan kamu yang judging dia begini dan begitu. No, it's not like that. Aku selalu ngajarin how to inspire a man to fall in love. Saat laki-laki sudah merasa secara emosional dia tertarik sama seorang perempuan, bukan cuma hanya fisik ya, harus secara emosional dia tertarik. Di situ dia akan tanpa sadar dia akan memperbaiki diri untuk bisa bersanding sama perempuan itu, untuk bisa dia benar-benar merasa dia sebagai laki-laki yang beruntung mendapatkan perempuan itu. Kalau laki udah bisa merasa dia beruntung mendapatkan seorang perempuan, dia akan sadar atau tidak sadar dia akan memperbaiki diri. Gak perlu kamu yang nyuruh, gak perlu kamu yang minta, gak perlu kamu yang neken. Itu psychology. So kalau kamu benar-benar pengen belajar, kamu coaching atau kamu ngambil setidaknya kamu ngambil kelasku biar kamu nggak selalu ada di situasi yang seperti ini. Percuma kamu mau reading 1000 kali pun kalau kamunya nggak berubah, kamu akan selalu menarik laki seperti itu. Dan anggaplah lakinya bukan model yang gampang keluar dari masalah, tapi juga tidak laki yang kuat pun tidak akan kuat sama perempuan yang selalu memberikan dia pressure. Nggak akan ada. Kecuali laki itu terlalu desperate. Laki yang desperate pun tidak akan bisa menjadi laki-laki yang baik buat kamu. High value man itu pasti punya option. Yang which is perempuan itu bukan cuma kamu karena dia punya pilihan. Laki yang punya value pasti mencari perempuan yang punya value juga. Nggak mungkin nggak. As simple as that. Oke, sekarang tinggal terserah. Kamu mau memperbaiki diri, kamu pengen jadi perempuan yang justru lelaki itu nggak mau kehilangan kamu, atau kamu mau jadi perempuan yang sebaliknya. The choice is yours. Okay? So, thank you so much guys for watching my video, and I'll see you again in the next video.